Halo semuanya, ketemu lagi di channel Perata, pelayan rakyat tanah laut. Saat ini kita berada di bekas kantor Eksapil yang mungkin beberapa bulan yang lalu, kurang lebih 6 bulan yang lalu, kantor Eksapil yang berdiri di sini sudah dieksekusi, dan saat ini sebenarnya adalah progres pembuatan lapak-lapak yang tujuannya itu akan digunakan sebagai lapak pasar buah. Di sini kita bisa lihat ya, dari ujung sana sudah ada progresnya dan ini sudah berjalan. Namun memang sayang sekali, akhir-akhir ini ada laporan dari beberapa masyarakat bahwa ini tidak jalan kembali. Ini kita bisa perhatikan di sini. Ini sudah berupa taso ya untuk pemasangannya. Taso semuanya, ada nomornya juga, sudah ada nomor urut di atas ini. Ini nomor 27 Mas Kamis sebagai contohnya. Dan ini lumayan lah dalam kategorinya. Kita tidak akan menghitung, tapi intinya adalah sudah dilakukan progres untuk pembuatan lapak-lapak ya, atau los-los yang difungsikan untuk sebagai pasar buah. Tapi memang dari, kalau kita lihat ya, di bagian sini ini belum secara garis besarnya ini beres. Kami membuatkan video ini karena memang ada beberapa laporan yang memang ini tidak lanjut lagi progresnya. Ini sayang lah kalau kita lihat ya. Yang pertama, di sini belum ada vaping, entah atau nanti di semen atau apa dan lain sebagainya. Nah, di sini ada bagian sebelah kanan kami ini. Kalau kita perhatikan di sini malah di semen oleh individu. Ini oleh individu ya, artinya yang mereka mendapatkan jatah yang memang sudah diundi dari pihak Diskomdak dan istilahnya para pedagang. Ini nomor 22 ya. Ini nomor 22, ini dilakukan penyemenan pribadi ini kalau kami lihat. Dan memang ada laporan juga dari pojok di sana itu ada warung makan. Di sana kami sudah mencari informasi bahwa memang ini yang menyemen adalah dari pihak individu, artinya si pedagang. Nah, untuk progres kedepannya kami akan coba diskusi terhadap pihak Diskomdak. Apakah ini masih dalam kategori ruang lingkup wacana atau kewajiban pihak Diskomdak untuk meratakan semuanya, atau dari pemilik? Tapi kalau secara garis besarnya ini pasti harus dari Diskomdak dong ya, karena dari para pedagang kan hanya langsung siap menempati aja. Ini istilahnya masuk dalam kategori dinas Diskomdak yang berwenang, yang memiliki kewajiban untuk melakukan yaitu istilahnya entah dalam segi semen atau vaping kayak gitu. Ya, ini harusnya dilakukan oleh mereka. Ini kita bisa lihat ya, tuh. Ada beberapa ini, kalau ini yang ditaruh ya kayak tempat rak-rak ini dari pihak pedagang yang punya tempat, contohnya nama-namanya ini ditaruh dari tempat pemilik di nomor 15. Ini nomor 15 ya, menaruh di sini. Kemudian di sini juga ada kursi, ini pemilik dari nomor 13. Ini sudah ditaruh. Ini sayang sekali, jadi kurang lebih 6 bulan. Nah, ini juga kalau kita lihat, ini malahan karat ya, timbul karat seperti ini akhirnya. Karena tanah yang kotor, kemudian tidak dilakukan istilahnya cepat-cepat untuk proses vaping maupun lantai dan sebagainya, akhirnya nah cipratanya jadi karat di bagian taso. Kan sayang gitu loh ya. Sudah dibangun sedemikian rupa, sayang karat sampai di atas juga, ini karat semua ini. Waduh. Tuh, kita bisa lihat ya, itu karat semua ini. Sudah mulai karatan semuanya. Entah yang dipakai taso kualitas seperti apa, atau memang karena memang tidak cepat-cepat untuk ditempati gitu loh. Ini sudah banyak karat-karat yang kita lihat ya. Di bagian atas yang paling banyak, dan di bagian bawah juga ada beberapa karat yang sudah kita lihat tadi. Ini lumayan bagus ini, karena mungkin di sini lebih tinggi, jadi tidak ada air yang menggenang atau cipratan-cipratan. Kalau di sana kelihatan itu dari tanahnya juga agak lembek. Nah, di sini juga ditempatkan ini dari pemilik nomor 7. Jadi menandakan bahwa ini punya mereka, punya si nomor 7, pedagang A, B atau C atas nama sekian atas nama siapa gitu ya. Nomor 5 juga gak apa-apa sih kalau ini, tapi tenang aja, ini sebenarnya sudah dibagi info dari Diskomdak saat ini. Nah, di sini mungkin ada sedikit kurang yang mungkin kita lihat adalah tempat toilet, karena kalau pedagang ada di sini harus diberikan juga toilet, entah di ujung situ gitu ya, atau di sana. Di sana kemungkinan bisa. Kalau kita lihat di sana itu masih bisa ditempatkan untuk toilet.
di pojok sana ya. Coba kita akan akses di bagian ujung sana. Nah, di bagian ujung itu ada kosong, ruang kosong yang bisa digunakan untuk toilet, karena memang di sini belum ada toiletnya. Kalau untuk di bagian tengah ini juga sama sih. Kalau kita lihat ya, ini ternyata juga buat pedagang, ada nomornya semua, 31, 32, 33 di tempat bagian tengah ini ya. Entah ini mungkin mengganggu atau enggak sih, kami belum tahu persis. Nanti coba kami akan diskusikan dengan pihak Diskomdak, karena tepatnya di posisi tengah. Kalau posisi tengah seperti ini memang mungkin lebih mahal sewanya, kalau memang mungkin kena biaya sewa. Nah, itu semuanya nanti akan coba diskusikan dengan pihak Diskomdak maksud kami, dan para pedagang. Ini juga sudah mulai banyak berkarat. Ini sudah banyak berkarat ya malahan ya. Ini nih, banyak sekali. Nih, karat semua nih. Sayang sekali ya. Kalau di ujung sana itu adalah warung. Itu warung makan ya. Warung makan itu banyak info yang saat ini kami terima. Di sana memang info warung makan pagi itu banyak veteran-veteran, para pensiunan-pensiunan. Nah, kalau di ujung itu sih kami mungkin tidak begitu membahas, karena di situ masih tidak masalah. Artinya kan orang pedagang buah di sini juga butuh makan ya. Jadi mereka bisa juga beli makan di situ. Nah, yang paling terpenting adalah kedepannya ini harus seperti apa. Yang mungkin kita kedepannya nextnya minta doanya juga, kita akan langsung diskusi kepada pihak Diskomdak dan para pedagang supaya ini cepat berjalan dari proyeknya ini. Nah, kedepannya lagi kalau memang sudah berjalan, yang memang ada wacana itu akan diperluas ke sebelah, ke SD Plehari 3. Nah, di sini sekarang sudah banyak tuh beling-beling. Kita tidak tahu apakah dia beling dari minuman. Ya, coba kita lihat ya. Nah, bener kan? Nih. Tuh, astagfirullah. Lihatin, anggur hijau. Ini adalah beling dari minuman. Artinya kalau ini tidak cepat-cepat ditempati, justru malam hari akan dimanfaatkan oleh para oknum-oknum yang istilahnya orang-orang tersebut bisa buat nongkrong mabuk di sini kan, naudzubillah. Nah, kelihatan ya, itu hanya salah satu beling yang pecah. Di sebelah kita sedikit akan melihat, di sini ada SD Plehari 3 yang wacananya sebenarnya sudah dilakukan istilahnya ACC atau kesepakatan dari pihak Dinas Pendidikan Tanah Laut, yang artinya di SD Plehari 3 sebelah ini muridnya itu kategori tidak masuk standar, hanya kurang lebih 52 orang, yang ini juga rencananya akan digusur menjadikan di situ pasar buah. Entah kedepannya bisa jadi pasar buah atau pasar buah dan sayur. Kalau menurut kami ini lebih tepat, ini luas ya, digabung nanti dengan di sini. Jadi supaya Tanah Laut memiliki pasar buah, jadi tidak semrawut, tidak jualan di pinggir jalan dan sebagainya. Kalau dari sini 52 orang kurang lebih muridnya, ini bisa digabungkan ke SD Plehari 7 yang ada di bagian sana. Itu kurang lebih juga muridnya sama, SD Plehari 7. Ini juga sudah disepakati oleh pihak Dinas Pendidikan gitu loh. Jadi tinggal dieksekusi oleh Diskomdak supaya nantinya ini menjadi pasar buah semua. Atau lebih bagusnya pasar buah dan sayur. Tapi semuanya nanti kita coba akan diskusikan. Kita minta doanya juga kepada Anda semuanya, terutama masyarakat Tanah Laut Kalimantan Selatan, supaya kita kawal proses pembangunan ini. Dan proses dari proyek ini berjalan lancar, dan kedepannya bisa diperhatikan SD Plehari 3 ini juga. Sekali lagi kami minta doanya, dan inilah memang keadaan sesungguhnya. Dan kedepannya kita akan langsung mendatangi pihak Diskomdak dan nantinya para pedagang wilayah Tanah Laut supaya ini benar-benar terjadi yang dinamakan Pasar Buah Tanah Laut, pusat dari Pasar Buah Tanah Laut Kalimantan Selatan. Mudah-mudahan ada manfaatnya dengan adanya video ini. Sampai ketemu di waktu, salam Purata.